ceramahnya yang mulia ini. Pertama, guna untuk memahami syariat aturannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bisa iktikaf. Bagi jamaah yang belum niat iktikaf, agar duduk kita nanti selama duduk di masjid biar ada nilai plus ibadahnya, kita niat iktikaf terlebih dahulu. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah solat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan orang muslim, orang mukmin. Artinya mukmin itu dari iman, tentu kita percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kami akan memberikan materi yang sebenarnya agak rumit, tapi kita mudah-mudahan bisa menerima dan bisa mencerna apa yang kami sampaikan. Tema pada kali ini kami ambil dari kitab Tijanud Daruri namanya ya. Tijanud Daruri ini merupakan karangan dari ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan menjabarkan karangan dari ulama Mesir yang namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini cukup bagus isinya dan sekaligus untuk sebagai bekal kita dalam melaksanakan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam akidah, terutama dalam akidah kita yang selama ini kita masih ngambang, yang selama ini kepercayaan kita kepada Allah hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan kita adalah Allah. Maka beliau Syekh Al-Bajuri kemudian diperluas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikemas dalam kitab Tijanud Daruri ini akan menjelaskan secara detail. Maka di dalam hasanah keilmuan, adat kebiasaan para ulama itu yang menyusun atau yang mengarang kitab itu diistilahkan musonnif. Kemudian yang menjabarkan itu diistilahkan namanya muallif. Di dalam kitab Daruri ini musonnifnya Syekh Al-Bajuri, muallifnya adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ini adalah kitab yang sangat tipis. Ini adalah terisi dua pemikiran ulama besar. Yang tipis kitabnya, tapi isinya sangat baik, sangat bagus isinya untuk kita bagaimana memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita ibadah ini kan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita namanya abid, hamba, Allah namanya ma'bud, yang kita sembah. Kita menyembah, al-ma'bud yang kita sembah. Makanya ketika orang di luar Islam mau masuk Islam, maka disyaratkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita terjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita enggak tahu Tuhan itu, Allah itu siapa. Oleh karenanya beliau memberikan rumusan, metode, cara bagaimana kita ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama berijtihad, pertama kali kita mengenal, pertama kali yang wajib kita ini adalah
ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya historis sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang diberantas oleh baginda Nabi akidahnya orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, yang notabennya orang-orang jahiliyah ini mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang jahiliyah ini tak percaya sama Allah, tapi mereka itu mensyirikkan, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diberantas pertama kali oleh baginda Nabi, dan itu misinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau ada di Mekah 13 tahun. Sholat, puasa, haji, syariat yang lain itu adalah diwajibkan setelah mapan. Mapannya apa? Mapannya akidah syariat, akidahnya, tauhidnya orang-orang Arab sana. Maka turunnya di mana? Turunnya di Madinah syariat itu. Pertama kali oleh baginda Nabi, misinya baginda Nabi bagaimana para orang-orang yang ada di masa itu, di periode Mekah, itu Nabi mempunyai misi agar mereka itu membuang paham tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka enggak iman, enggak percaya kepada Allah, cuman menduakan Allah sehingga membentuk namanya patung, bikin patung, Lata dan sebagainya, dia disembah karena dia bisa memberikan manfaat. Itu namanya syirik, dan itu yang dibasmi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang, disyariatkanlah puasa, disyariatkanlah haji. Itu untuk apa? Itu pertama kali adalah agar akidah orang-orang Quraisy itu kembali kepada akidah yang benar. Maka kita layak, pertama kali kita ini adalah memahami Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama kita mengenal makhluknya. Kalau makhluknya itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipanca indera, tapi Allah itu tidak, karena Allah adalah mukhalafatul lil hawadis. Di dalam Al-Quran adalah laisa kamislihi syai'. Allah tidak ada yang bisa menyamai Allah, itu tak ada. Maka cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan para ulama, pertama kali kita adalah harus mengenal Allah lewat apanya? Lewat sifatnya. Kemudian menjelaskan bagaimana Asma'ul Husna yang banyaknya 99. Syekh Nawawi menjelaskan Asma'ul Ta'ala sifatuhu. Yang 99 itu juga bagian daripada sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illahu warrahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita mengukur namanya Allah yang 99, sebenarnya bukan 99 di dalam hadis, hanya itu yang disampaikan informasi dari Allah, itu menunjukkan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan makhluknya, namanya baik, cuman sifat dan kelakuannya beda dengan namanya. Namanya siapa? Abdullah. Tapi sifat perilakunya kebalikannya. Abdullah itu kan hambanya Allah. Siapa namanya? Abdul Nasir. Siapa namanya? Nasiruddin. Baik, tapi perilakunya, sifatnya kebalikan dari situ. Itu namanya makhluk.
Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang tertera 99 itu adalah merupakan nama 99, merupakan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah aktif, sama. Kemudian ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyodorkan, menawarkan rumus lewat sifatnya yang kita kenal dengan sifat 20. Sifat 20 itu batas logika kita memahami, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar itu sudah tidak mampu akal itu, di luar dari 20. Maka 20 itu bukan membatasi. Bukan membatasi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bisyairil kamalat wa tanazzuh anin naqais. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya 20. Yang kita pelajari itu sebatas bagaimana logika kita yang bisa menampung 20 itu. Makanya disebutkan wa mimma yajibu, sebagian yang wajib untuk kita kenal dan kita ketahui itu adalah 20. Nah, itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita wajib kenal. Sebatas ini kan kita hanya takut kepada Allah, percaya kepada Allah. Padahal sifat-sifatnya Allah yang punya hak prerogatifnya Allah itu harus kita kenal, sehingga dalam kehidupan kita yang seolah-olah bertentangan dengan nafsu kita itu bisa dibantah dengan adanya pengenalan kita kepada Allah lewat sifat 20. Kita mengenal Allah itu misinya, tujuannya agar kita itu punya mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah punya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang Allah kehendaki itu tak menjadi masalah kepada kita, karena sudah didasari rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang menyenangkan, yang menjadikan kita, nafsu kita tidak senang pun, karena kita sudah didasari dengan mahabbah, dan mahabbah kepada Allah itu timbul karena kita tahu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita punya mahabbah, apa yang Allah takdirkan dan Allah kehendaki, tentu kita ini akan ridho menerima. Selama ini kita paksakan untuk menerima, tapi tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita akan qanaah, akan menerima, kalau kita pertama tidak dijalin pengenalan, kedua tidak lahir rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu lahir dari kita kenal. Kalau kita enggak kenal, bagaimana kita akan lahirnya rasa mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rumus inilah para ulama bersusah payah, yang merupakan pondasi awal pertama kali yang menawarkan rumus ini adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Kenapa? Pada waktu itu pemahaman aliran sempalan, aliran daripada akidah itu luar biasa banyaknya. Ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Mu'tazilah. Banyak aliran-aliran yang di situ keluar daripada konteks pemahaman daripada Nabi dan sahabat Nabi, diteruskan oleh para tabi'in, sehingga menawarkan rumus ini yang merupakan salah satu ijtihad. Dan di situ tidak ada satupun yang bertentangan dengan dalil nakli, dalilnya
berupa ayat ataupun berupa hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya kita belajar tauhid, jangan kita anggap itu kecil, jangan anggap itu ringan, itu adalah modal awal. Kenapa? Kita lihat sejarah baginda Nabi itu bukan sholat yang diajarkan pertama kali. Bukan puasa yang diajarkan pertama kali, yang diperkenalkan. Tapi bagaimana akidahnya orang-orang Quraisy yang pada waktu notabennya adalah orang-orang musyrik, menyekutukan Allah. Itu misi pertama, dibenahi. Bagaimana tidak kita beribadah nggak kenal Allah? Ibadah kita nggak punya kualitas gitu, nggak punya kualitas. Maka di sini juga disodorkan, kemudian diteruskan, disempurnakan oleh Imam As-Sanusi, sehingga sifat itu jadi 20 yang ada pada hak pokok ketuhanan. Kenapa? Ini hak Tuhan gitu. Kalau hak Tuhan kita tidak mengenal, kita selalu menyalahkan Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan keinginan, ini gimana? Saya sudah sholat 5 waktu, sudah berjamaah istiqomah. Kenapa hidup saya masih sengsara? Kan Tuhan yang disalahkan. Padahal kan nggak tahu hak Tuhan itu sebagai apa? Bagaimana hak Tuhan itu? Saya sudah sedekah, katanya sedekah itu bisa menambahkan harta. Mana? Ya seolah-olah kan negur Tuhan. Padahal Tuhan itu punya sifat yang sangat sempurna. Dengan kita mengetahui sifat-sifat yang sangat sempurna, itulah apa yang terjadi pada dunia yang kita hadapin ini tidak membuahkan kita ini adalah lemah di dalam kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dikasihkan konsep hak ketuhanan itu ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat yang wajib 20 itu dibagi menjadi 4, sekedar gambaran. Kalau kita belajar ya pasti dari dasar dulu dan harus fokus. Kalau nggak fokus, karena tauhid ini kalau di pesantren diajarkan nilai tauhid bagi anak-anak yang nilainya baik, maka yang lain itu juga baik, karena menjadi standar. Karena tauhid ini salah satu materi yang luar biasa dan fokus diterima oleh tidak sembarang anak. Setidaknya untuk memahami tauhid ini adalah pertama adalah pakai logika, namanya akli. Yang kedua nakli. Nakli itu adalah dalil Al-Quran dan hadis. Akli itu akal. Kemudian disodorkan bahwa dalam hukum akal itu ada 3. Wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu yumkinu adamuhu. Yaitu adalah tidak mungkin tidak adanya. Itu namanya wajib, berarti wajib adanya. Yang mustahil adalah tak mungkin tidak ada. Tak mungkin adanya, berarti wajib tidak ada. Kemudian yang jaiz mungkin iya, mungkin tidak. Maka di sini dijelaskan yang namanya adalah al-jaiz huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Beliau mencontohkan apa? Kata bil muti illadzi la ya'sillah ta'ala turfata ainin. Seperti Allah menyiksa, memberikan adab orang yang taat. Orang yang taat. Lam ya'sillah ta'ala turfata ainin, yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan siksa, memberikan dia hukuman. Bagi Allah itu mungkin. Bagi nafsu kita kan tidak. Harus kan kita sholat, kita puasa, wajib kita ini masuk surga. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak, karena itu masuk kepada area namanya sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika dalam kita
di dunia ini kita ikhtiar usaha, bisnis, itu enggak menjamin kita kaya. Bisa iya, bisa tidak. Apalagi tidak usaha gitu loh. Ini saja orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah itu adalah sah-sah saja dia itu dimasukkan ke neraka. Apalagi kan ya kan? Apalagi yang tidak pernah melaksanakan kewajiban. Jadi Allah punya Tuhan kita, Allah itu keren gitu, hebat gitu loh. Kenapa kita punya Tuhan namanya Allah itu hebat? Karena Allah itu tak bisa diintervensi dengan apapun dan siapapun. Kalau Allah mira, ya mira. Amal perbuatan manusia tidak mengintervensi apa yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Tuhan. Jangan kemudian kita berpikir, ya berarti nggak usah sholat lah, nggak usah puasa. Itu kewajiban kita. Itu beda gitu, dua hal yang berbeda. Jangan seperti kita pemahaman qadariyah, atau kita memahami sebagaimana pemahamannya Jabariyah. Artinya apa? Semua itu diserahkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak pernah usaha, kita nggak pernah ikhtiar, kemudian terlontar bahasa, oh ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tak pernah usaha. Itu adalah pemahaman kecil yang sebenarnya adalah pemahaman dari sempalan aliran yang sesat, yaitu namanya aliran Jabariyah. Kita nggak pernah usaha, oh ya Allah, ini udah takdir saya miskin. Dia malas untuk kerja, malas untuk usaha. Itu pemahaman daripada Jabariyah. Yang semua itu tergantungkan kepada Allah, jelek buruknya. Padahal dia itu punya kewajiban. Nah, kita harus dipisahkan, ini haknya Allah, ini kewajiban kita. Allah itu sudah berjanji, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Nah, sifat kita mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa taala, inilah baru kita apa yang terjadi pada diri kita lebih-lebih di dunia itu. Karena kita punya Tuhan yang tidak bisa diintervensi dengan apapun dan siapapun, kita akan mengenal Allah dengan mahabbah. Apapun yang kita terima dari, nggak usah jauh, yang kita cintai di dunia ini, orangnya kita cintai. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu akan menerima. Apalagi yang enak, yang tak enak pun, oh ini dari si A, ini betul-betul A, ini luar biasa, akan menerima, tak banyak protes gitu. Yang selama ini kita banyak protes karena kita nggak mengenal Allah, tak tertanamkan yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian tak melahirkan yang namanya apa yang menjadi konsekuensi hak prerogatif Allah yang ditakdirkan kepada hambanya, itu tidak menerima kita dipasangkan qanaah. Cuman kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita akan bisa gitu. Lah, kita kenalkan Allah pada diri kita. Dari sifat dari 20 ini kita awali urut dari yang pertama. Karena sifat 20 ini harus kita pertama pahami dengan madayu logika tadi. Jadi hukum akal itu ada 3. Yang pertama, yang wajib bagi Allah, bukan wajib seperti wajib syar'i. Wajib syar'i itu bila mengerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggal mendapatkan dosa. Musuh Allah diwajibkan sama dengan kita, berarti kan kurang ajar kita. Artinya wajib di sini wajib akli. Bahasa lain yang sederhananya adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ngaku Tuhan tak punya sifat yang 20 itu bukan Tuhan gitu artinya. Bukan kita mewajibkan Allah, berarti kalau Allah mengerjakan dapat pahala. Enggak gitu. Yang dimaksud ini adalah wajib menurut akal. Dalam bahasa sederhananya
Allah harus punya sifat seperti ini. Contoh wujud. Kita akan percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Kemudian setelah kita ada, adanya kapan? Itu kan, adanya kapan dan di mana? Ini kan, ada kapan adanya, sejak kapan adanya. Terus kalau sudah ada, di mana sekarang? Ini kalau bicara seperti ini adalah yang ditanyakan mas'ul bihnya adalah makhluk. Dijawab, adanya Allah itu tidak punya permulaan. Allah itu adanya Allah tidak ada permulaannya. Berarti wujudnya Allah Subhanahu wa taala lam yasbik adamuhu, yaitu tidak didahului dengan ketidakadaannya. Kalau kita ini wujudnya kan didahului dengan sifat ketidakadaan. Ya, kita lahir 74. Berarti sebelum 74 kita kan tak ada. Adanya 74. Berarti kita pernah didahului oleh waktu yang kosong. Nah, ini namanya wujud kita, wujud makhluk. Kalau wujud adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului dengan itu. Artinya apa? Lam yasbik adamuhu. Wujudnya Allah itu tidak didahului dengan sifat tidak ada, berarti tidak ada awalnya. Tidak ada pendahulunya. Jadi kalau Allah itu dari zaman azali itu tak ada awalnya gitu. Itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi waktu sudah beda dengan makhluk. Berarti kalau sudah beda dengan makhluk, berarti Allah itu independen. Kenapa? Karena tak ada yang sebab yang mewujudkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada di mana? Kalau itu ada, Allah itu ada di mana? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan makhluk. Pertanyaan ini konyol, pertanyaan ini gitu. Kalau Allah beradaannya tidak didahului dengan waktu, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala keberadaannya juga tidak ditentukan dengan tempat. Karena enggak ditentukan dengan tempat, berarti Allah independen. Kalau Allah itu membutuhkan tempat, sama dengan makhluk juga butuh pada tempat. Kalau tempatnya tak ada, makhluk tak ada makhluknya. Maka kita punya Tuhan dari sifat wujudnya saja itu sudah luar biasa hebatnya gitu loh. Jadi apapun yang Allah ambil sikap dan apa Allah yang ambil hak prerogatifnya, kita pasti terima kalau kita sudah mengenal melalui sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20. Yang selama ini kita masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum tahu sifat yang sebenarnya. Haknya Allah begini, kewajiban kita begini, jangan kita dicampur. Maksudnya dicampur adalah haknya kita dilimpahkan kepada Allah, haknya Allah dilimpahkan diambil oleh kita. Tidak. Maka mengetahui makrifat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya ini akan melahirkan yang namanya mahabbah, cinta. Kalau sudah kita cinta sama Allah, apapun yang Allah kehendaki, yang Allah berikan, baik itu tidak enak atau tidak, kita ini akan menerima dengan senang hati. Yang namanya qanaah, menerima sedikit, menerima banyak, apalagi enak, tidak enak diterima, apalagi enak. Karena sudah tahu itu hak Allah. Allah itu nggak bisa diganggu gugat, dan Allah itu tidak ada yang bisa berintervensi pada Allah. Maka semua makhluk walaupun bermaksiat semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan mengurangi sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buktinya. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani
ta'dhimil muti'il ladzi la ya'sillaha ta'ala tarfata ainin. Boleh-boleh saja Allah itu masukkan ke neraka orang yang taat, yang tak pernah maksiat sekejap mata pun. Sekejap mata pun di dunia nggak pernah maksiat, boleh sah-sah saja Allah memberikan atau memasukkan kepada kita neraka. Yang kedua, beliau mencontohkan di alam dunia ini kattisofil jirmi bi aini ahadil harakati wassukun. Ini mustahil kalau ada jirim itu benda ini dalam satu waktu tidak bergerak dan tidak diam. Kan mustahil. Yang benda ini namanya nih, bola tisu. Kita taruh, pasti salah satu bergerak dan diam ini nggak bisa berkumpul. Ya kalau tidak bergerak berarti diam. Kalau tidak diam berarti bergerak. Dalam satu waktu tak mungkin berkumpul. Dan ini mustahil namanya. Mustahil. Logika nggak menerima, logika itu nggak menerima. Itu benda. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada kawannya. La syarikalah. Kan Allah katanya bisa. Nah, kita loginya, kan Allah artinya bisa, kenapa Allah nggak menciptakan kawan? Lah kita ini menciptakan kawan, sifat kudratnya Allah itu ada hubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin inilah baru dimasuki sifat kudrat. Kalau yang mustahil, yang wajib, itu enggak dimasukin oleh sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa dimasuki sifat kudratnya Allah itu sesuatu yang mungkin. Maka ketika Nabi Soleh dituntut oleh umatnya untuk mengeluarkan anak unta dari batu, Nabi Soleh santai, Nabi Soleh. Karena tahu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tak apa, minta sama Allah, keluarkan anak unta dari batu besar. Bagi Allah itu mungkin, bagi Allah. Cuman secara adat, kebiasaan tidak mungkin. Maka hukum itu ada hukum syariat, ada hukum akal, ada hukum adat namanya. Hukum adat itu. Mukjizat itu tak masuk akal mukjizat. Cuman khariqul adat. Tidak sama dengan yang biasa. Biasanya kalau anak unta itu keluar dari induknya, ini tidak keluar dari batu. Apakah induknya mampu menciptakan anaknya dalam perutnya? Tidak. Yang menciptakan itu Allah. Allah hanya sebagai sebab. Cuman yang biasa sebab itu keluar dari induknya, tidak keluar dari yang lain. Maka ketika dituntut oleh umatnya, Nabi Soleh nyampaikan sama Allah, keluar betul. Ya karena hal ini adalah yang mungkin. Maka kita jangan sampai haknya Allah kita dicampuri oleh kita. Tak butuh. Maksudnya tak butuh itu tak butuh bagi Allah untuk kita itu ngurusin haknya Allah. Dari situlah kita memahami akidah tauhid kita kepada Allah akan melahirkan yang namanya mahabbah. Kadang kita dipaksakan, bagi tadi dipaksakan untuk apa? Untuk menerima, untuk qanaah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, dipersilakan karena masih ada waktu 10 menit kira-kira. Di jam 5 lewat 52, sekarang jam 5:41. Ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan. Intinya apa? Di dalam kita beragama ini bukan hanya syariatnya saja, rukun Islamnya saja, tapi menurut ulama tauhid, akidah, pertama kali kewajiban kita itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bisifatihi la bihaqiqatihi, dengan melalui sifatnya, bukan dengan dat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari situlah kita tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, yang kita idolakan. Kemudian setelah kita memahami secara detail dari sifat-sifat Allah yang menjadi sebab kita mengenal Allah, maka kita akan timbul mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita cinta itu sudah tak diragukan lagi apa saja yang kita terima dari orang yang kita cintai, apalagi yang tak enak, apalagi yang enak. Tak enak pun akan kita terima, akan kita senang hati gitu. Jadi ada orang yang kita cintai, kemudian dia minta uang. Ada dan tidak ada, tetap kita mengusahakan. Karena kita sudah terlanjur cinta. Lah kita ini mau memupuk bagaimana kita cinta kepada Allah kalau kita tak mengenal dengan sebenarnya Allah itu siapa. Maka layak beliau, pantas beliau, imam-imam kita, ulama-ulama kita, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengenalkan kepada hambanya melalui sifat-sifatnya Allah. Maka di dalam beberapa literatur para ulama menyebutkan awwalu ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisifatihi wala bihaqiqatihi, yaitu dengan sifat-sifatnya itu, bukan dengan adatnya, karena adatnya itu beda dengan makhluk, tidak bisa. Nah, itu artinya. Jadi kita ini tak ada terlintas dalam pikiran Tuhan itu seperti apa, itu tak ada, karena sudah dibatasin laisa kamislihi syai'. Dengan dasar dalil nakli laisa kamisli syai' ini ulama mengupayakan bagaimana betul-betul laisa kamisli ini sebagai hujjah, sebagai argumentasi harus didukung dengan dalil akli. Dalil aklinya apa? Yang tadi yang sifat 20 itu. Kemudian akan memahami betul dari konteks dalil naklinya laisa kamislihi syai'. Maka salah total kalau Allah tanyakan di mana Allah diam. Maka kalau Jahmiyah itu aliran sempalan akidah, mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini yang diberantas oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jahmiyah itu adalah suatu aliran yang dinisbatkan kepada seorang namanya Jahm, namanya seorang Jahm. Jahm itu namanya orang, kemudian dinamakan Jahmiyah. Itu beranggapan Tuhan itu ada di mana-mana. Argumentasinya apa? Ketika itu Nabi Musa ke Gunung Tursina menghadap Allah. Itu juga ada hadis yang mengatakan bahwa kita itu dengan Allah lebih dekat ketika kita sujud. Ya. Ar-Rahman walal arsistawa, itu Allah itu ada di aras. Berarti dia menyimpulkan apa? Allah itu ada di mana-mana. Itu harus ditolak gitu loh. Kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah itu kan butuh tempat. Kan sama dengan kita. Dibantah oleh Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa Allah itu wajib punya sifat qiyamuh binafsihi, berdiri dengan adatnya sendiri, tak butuh pada tempat. Kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah itu butuh tempat. Allah itu enggak butuh itu qiyamuh binafsihi. Kenapa? Kalau Allah itu dikatakan ada di mana-mana, bagaimana mengaplikasikan naklinya laisa kamislihi syai'? Kan bertentangan. Allah tak sama dengan sesuatu. Ketika Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah butuh pada sesuatu. Berarti butuhnya Allah pada sesuatu kan sama dengan lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itulah kita tahu betul bahwa kita mengenal Allah itu adalah kewajiban bagi seorang hamba.
yang kita laksanakan sholat 5 waktu itu aturan dari Allah. Puasa 1 bulan itu adalah kewajiban dari Allah. Kita tak mengenal Allah Subhanahu secara detail, itu adalah kita punya dosa. Kita hanya percaya kepada Allah. Bagaimana percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa saja kita itu percayanya sama dengan orang-orang Quraisy, orang-orang syirik, orang musyrik itu percaya sama Allah. Tapi dia percaya kepada yang lain. Kadang kita kalau enggak punya pemahaman yang detail di dalam bertauhid, maka kita ini sering terjebak di dalam pemahamannya orang-orang musyrik. Orang musyrik itu menciptakan patung agar patung ini memberikan manfaat, menolak mudarat. Berarti sama dengan Allah. Kadang kita dihadapkan permasalahannya seperti itu. Dalam kita hidup bersosial, kalau kita tidak memahami secara detail tentang akidah yang benar, tauhid yang benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ sebutkan wahdaniyat, Allah itu satu. Satu itu bukan arti datnya itu enggak. Satu itu ada 3. Wahdaniyat fid dzat, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Itu detailnya. Esa dalam adatnya, tunggal dalam adatnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam af'alnya. Artinya apa? Kalau situ ada kam muttasil, ada kam munfasil. Kam itu yang berhitungan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menolak kam muttasil, berarti Allah punya organ, punya juz, punya tangan, punya mata. Lah bagaimana dengan Al-Qur'an? Yadullah fawqa aydihim. Itu sifatnya Allah, yang tahu maknanya Allah, jangan kita artikan. Muraduhu, yang tahu maksudnya adalah Allah. Tapi kita harus yakin bahwa itu adalah firmannya Allah. Allah nggak punya juz, nggak punya bagian, organ. Yang ketiga, kam fasil. Tidak ada orang yang sama, tidak ada yang lain dari Allah yang sama dengan Allah. Itu namanya kam fasil. Itu artinya wahdaniyat. Yang kedua, wahdaniyat tunggal dalam sifatnya. Katanya sifatnya 20. Ini kok tunggal dalam sifatnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya satu sifat yang sama. Satu sifat, contohnya kudrat. Allah punya 2 kudrat. Enggak, kudratnya Allah itu satu. Mana mungkin Allah punya dua kudrat, 2 kekuasaan dalam diri Allah. Kalau Allah punya 2 kudrat, otomatis lemah. Iya kan? Mampunya Allah menciptakan bumi, iya kan? Yang satunya tidak, tak mampu. Ya. Berarti ada sifat bagi Allah itu yang lemah. Maka Allah itu tak punya 2 sifat kudrat, tidak punya 2 sifat. Yang kedua, sifat fil af'al, satu dalam tindakan dan perbuatannya. Tidak ada yang bisa mengintervensi dan tak ada yang sama perbuatannya Allah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya wahdaniyat. Jadi enggak cukup hanya kita mengatakan Allah itu satu, itu enggak cukup. Artinya apa? Tunggal dalam adatnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam af'alnya. 3 ini. Jadi kita berfikirnya dalam bersyariat, lebih-lebih berakidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan kita tak pernah mengeluh miskin, tak ngeluh kaya, apalagi ya kan. Alhamdulillah dari Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah itu kan terpaksa. Alhamdulillah, harus sabar. Iya, kalau kamu nggak kena, kan gitu. Kawannya kena musibah, harus sabar kamu ya, banyak kembali pada. Iya, karena kamu yang nggak kena. Coba posisi saya ada di kamu, kan
Justru seperti itu sebaliknya. Malah kita tetap berikhtiar, berusaha mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan adalah manfaat dan berkahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli wa sallim.